Selain itu ada Permen RBPN nomor 6 tahun 2018 yang mengatur lebih lanjut tentang mekanisme pendaftaran tanah sistematis lengkap termasuk partisipasi masyarakat di dalamnya. Desa Gelonggong merupakan salah satu desa yang ikut terpilih mengikuti program PSL di tahun 2024. Desa ini dinilai aktif oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk karena partisipasi masyarakatnya. Dari latar belakang tersebut muncullah tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Gelonggong. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu bagaimana peran berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan program. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu ada observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan studi dokumen. Untuk teknik analisis data yaitu ada reduksi data, memilih dan merangkum, menjadikan satu kategori atau tema, kemudian disajikan dalam bentuk tabel agar dipermudah untuk menganalisisnya. Dan yang terakhir yaitu menarikan kesimpulan. Untuk jenis dan sumber data yaitu ada data primer dari wawancara dan juga Google Form, dan data sekunder yaitu melalui kantor pertanahan, pemerintah desa ataupun relawan yaitu berupa dokumen-dokumen hasil kegiatan. Untuk lokasi penelitian yaitu Desa Gelonggong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bogor dengan luas wilayah 0,99 km persegi. Di dalamnya yaitu terdapat 5 dusun yaitu Dusun Gelonggong, Dusun Jawar, Dusun Tempol, Dusun Babatan, dan Dusun Tawang. Dengan batas wilayah yaitu batas utara Desa Sidomare dan Desa Sukorejo, batas timur yaitu ada Desa Mungkuk, batas selatan yaitu ada Desa Mutarjo dan Karangkidul, dan batas barat yaitu ada Desa Kendarajo. Nah, untuk hasil dan pembahasan itu nanti ada 3 poin yaitu partisipasi masyarakat, yang kedua faktor penghambat dan pendorong, dan yang ketiga yaitu peran berbagai pihak. Partisipasi masyarakat menurut teori Cohen-Apple itu ada 4 dimensi di dalamnya, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan juga partisipasi dalam evaluasi. Namun fokus penelitian ini adalah partisipasi dalam pelaksanaan, di mana di dalamnya mencakup 5 indikator. Yang pertama itu sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia di Desa Gelonggong itu sangat penting untuk mendukung meningkatkan partisipasi masyarakat di desa tersebut. Didukung oleh penelitian Mujibur Rahman yang menyatakan bahwa sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan program, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Seperti pada tabel tersebut, yaitu dari adanya program ini, masyarakat itu mudah dan juga gampang untuk membuat sertifikat. Selain itu, relawan juga membantu proses pelaksanaan mulai dari prosedur ataupun pengumpulan datanya dengan masyarakat, dan perangkat desa mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu pengelolaan dan pendanaan PSL. Di Desa Gelonggong, pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat di desa tersebut. Dana tersebut itu berasal dari kontribusi masyarakat. Jadi mereka musyawarah untuk menentukan besaran dana yang akan dikeluarkan secara sukarela. Seperti pada tabel tersebut yaitu biaya diserahkan kepada relawan serta ada laporan pengeluaran disampaikan oleh bendahara. Selain itu dana tersebut digunakan untuk biaya patok, materai ataupun kelengkapan berkas lainnya. Sehingga dari penjelasan tersebut bahwa pengelolaan dana di Desa Gelonggong itu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu kegiatan administrasi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan administrasi yaitu membantu pengumpulan data, bahkan pengarsipan serta distribusi data kepada petugas. Seperti dalam tabel itu masyarakat ada
Selanjutnya yaitu koordinasi. Koordinasi antar berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, relawan, kantor pertanahan dan juga masyarakat itu penting untuk memastikan setiap tahapan itu dapat berjalan secara sistematis, mulai dari penjadwalan pengukuran, validasi data yuridis dan fisik. Selain itu juga koordinasi ini penting untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Yang kelima yaitu ada penjabaran program. Penjabaran program di Desa Gemenggeng ini disosialisasikan melalui berbagai sumber informasi, baik formal maupun informal, seperti rapat, surat edaran, atau mungkin forum resmi. Selain itu, mereka juga melakukan kunjungan rumah ke rumah atau diskusi kecil, seperti dalam tabel itu bahwa masyarakat mendapatkan informasi dari perangkat desa, lalu muncullah partisipasi masyarakat dengan memberitahu masyarakat lain saat di rapat RT ataupun RW. Selain itu, relawan dan aparat desa membantu mensosialisasikan program tersebut agar masyarakat itu mendapatkan informasi yang jelas serta memadai. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dan pendorong partisipasi masyarakat. Adapun faktor penghambat yang apabila faktor penghambat ini terjadi seperti kurangnya kesadaran tentang manfaat, kurangnya kepercayaan kepada pemerintah, keterbatasan akses informasi, biaya dan waktu tinggi, serta kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan itu akan membuat partisipasi masyarakat dan pelaksanaan itu menjadi terhambat. Namun apabila faktor pendorong ini terjadi seperti kesadaran tentang manfaat, kepercayaan kepada pemerintah, serta akses informasi yang diberikan kepada masyarakat itu sangat mudah dipahami dan masyarakat itu terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan diberikan insentif atau penghargaan, itu mungkin masyarakat akan lebih semangat atau lebih banyak partisipasi yang akan diberikan sehingga dapat membantu proses pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya yaitu peran berbagai pihak yang terlibat. Relawan itu berperan sebagai penghubung antara kantor pertanahan dan pemerintah desa kepada masyarakat. Selain itu, relawan juga berperan sebagai pelaksana teknis dalam pengumpulan data dan membantu masyarakat dalam menyiapkan dokumen. Peserta yang kedua yaitu peserta PTSL, yaitu berkontribusi aktif dalam mengikuti sosialisasi setiap tahap pelaksanaan, mulai dari sosialisasi tadi, pengorganisasian dokumen, serta ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam forum. Yang ketiga yaitu pemerintah desa berperan sebagai memfasilitasi sosialisasi, mendukung relawan dalam setiap pelaksanaannya, serta pemerintah desa juga sebagai koordinator. Misalkan masyarakat memiliki masalah, pemerintah desa itu berkoordinasi dengan relawan serta kantor pertanahan untuk menyelesaikan atau memberikan solusi atas masalah tersebut. Yang ketiga yaitu ada kantor pertanahan. Kantor pertanahan itu berperan sebagai fasilitator atau yang menjalankan program dari pemerintah. Selain itu, namun mereka tidak mendominasi keputusan. Jadi semua keputusan tetap berada di tangan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, posisi partisipasi masyarakat di Desa Gemenggeng itu dikategorikan ke dalam tingkatan 7, yaitu delegated power, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, namun mereka juga memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan. Untuk kesimpulannya, yaitu ada 3, partisipasi masyarakat dalam PTSL sangat aktif terbukti dari keberhasilan teori partisipasi dalam pelaksanaan menurut teori Cohen and Uphoff yang meliputi aspek sumber daya, pendanaan, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program. Yang kedua yaitu ada faktor penghambat dan pendorong meliputi kesadaran masyarakat, kepercayaan kepada pemerintah, akses informasi, proses pengambilan keputusan, serta biaya dan waktu. Dan yang ketiga yaitu menurut teori Einstein, partisipasi masyarakat dapat dikategorikan pada tingkat delegated power, ditunjukkan dari bagaimana masyarakat dengan perangan desa
serta relawan yang berpartisipasi mengelola berbagai bagian program mulai dari perencanaan teknis, pengumpulan dokumen, sampai penyebaran informasi. Untuk sarannya kantor pertanahan Kabupaten Nganjuk perlu melakukan rekrutmen tenaga kontrak atau bantuan lapangan yang memiliki kemampuan dasar mengenai PTSL untuk mengatasi sumber daya manusia yang berkompeten. Jadi kemarin itu menurut wawancara itu di kantor pertanahan itu masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, Pak. Jadi partisipasi masyarakat di desa Gunung ini sangat membantu proses mereka seperti itu. Nah, yang kedua perlu penguatan kapasitas internal melalui pelatihan rutin teknis pengukuran dan pemetaan sehingga dapat meminimalkan kesalahan teknis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ardelia. Sekarang saya persilakan Ibu Sugiasi. Monggo pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presjono, Pak Dede, dan juga Mbak Ardelia. Selamat ya sudah sampai saat ini. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah ada wawancara tambahan nggak? Kan pakai kuesioner. Kalau memang diperlukan nanti ada wawancara tambahannya. Wawancara tambahannya ada tidak? Apa? Contohnya apa? Contohnya seperti di platform itu ada beberapa masalah yang terjadinya. Itu kan masih belum ada solusinya ya Bu. Nah, saya tuh datang ke sana kayak tanya kira-kira solusinya apa seperti itu. Jadi kayak misalkan ada beberapa pertanyaan yang kurang ataupun saya nggak mengerti itu, saya langsung konsultasi ke sana Bu. Contohnya apa? Contohnya penyelesaian masalah yang ini Bu, kesulitan itu hilangnya surat letter C. Jadi mereka memberitahu bahwa mereka mengirimkan contoh surat file ke pemiliknya. Yang hilang letter C itu meminta kepada kepala dusun Bu untuk dibuatkan yang baru karena setiap dusun itu memiliki arsip dokumen Bu. Jadi mengantisipasi apabila terjadi kehilangan seperti ini. Di yang wawancara tambahannya itu disajikan tidak di dalam skripsi ini? Enggak Bu. Nah, seperti itu loh. Apa? Ketika kamu membuat uraian gitu ya, akhirnya misalnya ada pernyataannya satu orang yang menyatakan katakan pengelolaan dananya transparan. Itu diikuti hanya dari satu orang. Nah, sementara kan ini ada berapa yang diwawancara? Berapa? Sekitar 8 orang. 8 orang. Jadi kan kita kan sebagai pembaca itu jadi nggak tahu. Nah, jangan-jangan kita punya pemikiran, ini kan cuma satu orang. Jangan-jangan 7 orang yang lain itu berbeda gitu loh. Ini bisa jadi diambil yang menurut kamu sesuai gitu loh, yang kamu inginkan jawabannya gitu. Jadi hanya saya lihat ini hanya berdasarkan satu pernyataan satu orang, terus kemudian dibuat kesimpulan gitu loh. Kalau kualitatif itu ada argumentasi nggak kenapa hanya beberapa orang? Ini kan sekitar 600 ya, 600 peserta PTSL. 591. Oke. Nah, sekian itu kenapa diambil 8 orang? Argumentasimu seperti apa? Karena kemarin itu Bu, sebenarnya saya kan minta tolong untuk disebarluaskan gitu. Nah, namun di sana itu masih banyak masyarakat itu yang tidak tahu ini Bu, HP seperti itu loh Bu. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang tidak seperti itu. Nah, alangkah baiknya harusnya ya nanti kalau misalnya melakukan wawancara itu yang paling ini menurut saya. Nanti kan ketika ada pernyataan apa gitu, bahkan dari hasil wawancara itu kamu
apa sih, jadi makin jelas gitu loh. Seperti itu. Jadi ketika saya membaca ini, oke, memang metodenya, cara menilai partisipasinya bisa, tapi ketika di sini tuh jadi tulisannya itu kayak kurang meyakinkan gitu loh. Ya, kalau misalnya nih ada penelitian kayak distribusi juga, dia melakukan wawancara kepada katakanlah memang dari ratusan orang dia hanya ambil beberapa orang saja, tapi orang-orang yang dipilih informannya itu dianggap dia tahu banget, tahu dengan baik pelaksanaannya. Jadi dianggap bahwa satu orang ini bisa mewakili ratusan orang, karena dia tahu banget tentang pelaksanaannya, gitu ya, seperti itu. Kalau ya bedanya wawancara langsung dengan kuesioner seperti itu, gitu ya. Terus kemudian, oke, saya pengen pertanyaan yang lain, enggak yang langsung berhubungan dengan skripsi, tapi masih ada kaitannya. Saya pengen tahu tahapan PTSL itu seperti apa? Pertama perencanaan, apa yang penetapan lokasi? Oke, penetapan lokasi, terus perencanaan, penyuluhan, pelaksanaan kegiatan sampai pensertifikasi. Pelaksanaan kegiatan itu seperti apa? Mulai dari pengukuran dulu. Selain itu, pengumpulan dokumen. Istilahnya apa? Ya kayak pengukuran gitu, pengumpulan data fisik. Ya, data fisik dan data yuridis. Sebenarnya kalau yang tadi sebelum penetapan lokasi itu ada perencanaan. Setelah itu ada ya pembentukan tim, gitu kan, adjudikasi. Lalu setelah itu ya pengumpulan data fisik dan data yuridis, gitu ya. Seperti itu. Terus ini ada beberapa yang mesti diperbaiki, nanti dilihat ya. Tidak banyak sih. Cuman ya itu tadi, kalau ini sampai hanya diambil kesimpulan seperti ini, itu loh, hanya berdasarkan pernyataan satu orang, itu ya agak ini. Berarti nanti apakah saya harus menyertakan beberapa gitu dalam bentuk tabel atau? Ya, sertakan hasil kuesionernya itu di kalau bisa dilampirkan gitu loh. Jadi kan itu lebih meyakinkan gitu, untuk lebih meyakinkan. Gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sugiasi. Monggo Pak Diden. Terima kasih Pak Anies. Ibu Sugiasi. Berarti menurut kamu itu partisipasi masyarakat itu penting ya? Penting. Yakin penting? Yakin ya? Penting ya? Penting nggak? Penting nggak dalam membantu pelaksanaan PTSL? Tetapi kalau di saat kamu ngasih saran bahwa perlu ada penguatan lagi orang kantor pertanahan yang kompeten, itu artinya tidak harus ada partisipasi kalau orang kantor pertanahannya kuat. Itu bagaimana? Karena mungkin setahu saya Pak sejauh ini itu masih masih banyak gitu loh Pak, kayak masalah-masalah yang terjadi itu pasti dari SDM kantornya itu masih kurang Pak, masih yang pengukurannya itu masih kurang gitu Pak. Iya, kalau masih kurang nggak apa-apa,
Kamu sekarang bisa apa? Kamu mau jawab apa? Bisa apa? Kamu mau jawab apa? Ayo, harus meyakinkan anak SMP, harus meyakinkan. Saya bisa ngukur sambil salto. Nah, bisa apa? Bisa apa? Bisa. Oke, dari kegiatan ini dalam partisipasi bagaimana dan ditinjau dari aspek pengukuran. Ini kan partisipasi masyarakat nih dalam PTSL. Pekerjaan yang paling utama dari PTSL itu adalah pengumpulan data yuridis. Data yuridis itu di situ ada pengukuran tuh. Nah, bagaimana kondisi pengukuran atau kamu melihat partisipasi masyarakat itu dari kacamata ilmu pengukuran? Mungkin kalau dari pengukuran itu kan ini ya Pak, masih kadang itu ada yang salah gitu loh Pak. Misalkan pengukuran awal itu melewati batas tetangga seperti itu. Nah, partisipasi masyarakat ini membantu Pak. Jadi relawan itu misalkan ada permasalahan tersebut, relawan melakukan pengukuran manual untuk membantu pengukuran yang salah sebelumnya. Oke. Berarti pengukuran bisa salah. Pengukuran yang dilakukan oleh kantor pertanahan bisa salah. Iya Pak. Bisa salah. Untuk mengantisipasinya pakai apa? Mungkin waktu Itu tadi ya, kamu dengan partisipasi masyarakatnya. itu bagian untuk mengoreksi itu ya, sebuah kesalahan. Tapi kalau yang dibuat kesalahan yang dibuat oleh partisipasi masyarakat bagaimana? Iya, tadi kan pengukuran yang dilakukan oleh kantor pertanahan berpotensi salah ya, tidak 100% benar dulu kan. Oke, itu bisa dieliminasi dengan partisipasi masyarakat. Taruhlah masyarakat mengukur langsung, membenahi menunjukkan batasnya juga dengan lebih pas, gitu, kan gitu ya. Jadi partisipasi itu bukan saja menggerakkan warga, tetapi bisa mengkoreksi kegiatan-kegiatan kantor pertanahan misalkan. Nah, tapi sebaliknya bagaimana kalau partisipasi masyarakat itu tidak bagus, apakah kantor pertanahan bisa mengkoreksi? Jadi kalau misalkan partisipasi masyarakat itu tidak bagus Pak, pelaksanaannya itu jadi terhambat Pak. Mungkin dari misalkan di desa A itu harusnya karena partisipasinya aktif itu mereka selesai lebih cepat. Nah, sedangkan apabila partisipasinya kurang seperti itu, seperti faktor penghambat tadi, jadi pelaksanaannya itu menjadi lama. Berarti partisipasi masyarakat itu tidak ada sangkut pautnya sama kantor pertanahan ya? Itu murni inisiatif masyarakat saja. Iya Pak. Kantor pertanahan tidak bisa melakukan apapun dalam partisipasi masyarakat. Mereka hanya memberikan saran atau masukan aja Pak, tapi keputusan tetap di tangan masyarakat melalui forum musyawarah bersama. Ada nggak contoh begitu di Gemenggam? Mungkin ini Pak, pembentukan relawan itu kan dari masyarakat sendiri. Maksudnya kantor pertanahan itu hanya memberitahu misalkan ada pelaksanaan PTSL, mungkin bisa dibantu dengan adanya relawan. Namun untuk pembentukan relawan sendiri itu kan diputuskan dari kepala desa dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi kantor pertanahan tidak tahu, dari segi biayanya juga mereka tidak tahu Pak. Nah, sekarang yang lain nih, lebih melebar. Kamu kan sudah di STPN itu 4 tahun, di situ ada 4 kali PKL. Kalau kita sih dengan PKL itu mendorong agar teman-teman bisa memperbaiki administrasi pertanahan di desa. Apa yang kira-kira bisa dilakukan di Gemenggam oleh kamu sejauh ini? Mungkin membantu dalam administrasinya Pak. Bagaimana caranya? Seperti sebelumnya itu
misal di desa itu petanya itu masih kurang seperti itu loh Pak. Jadi kita misalkan membuatkan kayak misalkan ada PKL itu biasanya ada peta yang ditaruh di desa untuk mengupgrade seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan kamu di Gemenggeng? Dari penelitian ini mungkin saya bisa memberikan seperti insentif atau mungkin ini Pak, apresiasi kalau di desa tersebut itu partisipasinya aktif sehingga dapat membuat desa lain itu juga semangat. Atau begini, kamu kan tadi mengaku bahwa saya bisa mengukur. Apalagi yang perlu dilakukan di Gemenggeng? Setelah PTSL ini, kamu kan tadi bisa mengukur ya? Oke, itu kan pengetahuan kamu tuh, keterampilan kamu. Nah, setelah kamu mengubah-ubah Gemenggeng, apalagi yang perlu dilakukan oleh anak STPN di Gemenggeng? Mungkin membantu proses ini Pak, pengukuran yang belum bersertifikat seperti itu Pak. Mungkin. Ya, cukup Pak. Ya. Terima kasih Pak Deden. Tadi saya memperhatikan, jadi saya tuh tipe orang yang menikmati diskusi. Jadi kalau ada orang diskusi saya menikmati betul, pemikiran kritis saya nikmati. Ketika Bu Sugiasi mengkritisi, saya perhatikan, Pak Deden juga begitu. Akhirnya kemudian saya kembali ke pertanyaan awal. Sebetulnya apa yang menjadi alasan Mbak Ardelia memilih judul ini? Apa alasannya memilih judul partisipasi dan seterusnya? Karena dari awal wawancara saya dengan salah satu staf kantor Bisa pakai ini? karena dari awal wawancara saya dengan salah satu staf kantor pertanahan Pak itu mereka saat saya tanya kayak bagaimana pelaksanaan PSL di desa seperti itu dan mereka itu menjawab kalau misalkan di kantor itu kan SDM-nya itu kurang Pak. Nah, sedangkan ada salah satu desa yaitu desa Gemenggeng ini mereka itu sangat membantu proses pelaksanaan itu dengan partisipasi masyarakatnya. Jadi partisipasi masyarakatnya ini aktif saat pelaksanaan program PSL dimulai dari misal ada di web itu ada beberapa bidang itu yang masih bolong-bolong seperti itu Pak. Nah, mereka itu membantu menjelaskan kayak ini bidang tanahnya siapa dan berbatasan dengan siapa seperti itu Pak. Oke, kalau sesudah punya alasan ya, itu kan alasan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dari alasan itu kemudian Mbak Ardelia menyusun rumusan masalah atau dari alasan itu kemudian Mbak Ardelia nyusun judul? Saya nyusun judul dulu Pak. Oke, nyusun judul. Sudah ketemu judulnya, ini judulnya ya. Ya. Terus kemudian bagaimana cara Mbak Ardelia nyusun rumusan masalah? Jadi saya sambil tanya-tanya lagi Pak lebih jauh kayak seperti apa kira-kira apakah terdapat hambatan seperti itu. Nah, mungkin hambatannya itu ya itu tadi Pak masih secara umum gitu Pak, mulai dari batas bidang tanah yang melewati batas tetangga sebelah, terus hilangnya surat kepemilikan tanah seperti itu Pak. Namun dari beberapa masalah tersebut itu ada solusinya semua. Oke, dari semua masalah itu kemudian apa inti persoalannya? Kan dari sekian banyak cerita itu mungkin ada 4 atau 5 orang cerita, terus diambil 1 atau 2 kata kunci. Apa kata kunci yang didapat? Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Padahal kemudian kalau saya lihat di halaman 5 nggak ada masalah dengan partisipasi masyarakat. Di halaman 5 itu target PTSL selalu tercapai, yang menunjukkan adanya partisipasi masyarakat. Berarti bukan masalah. Masalahnya lebih ke positif Pak, masalah positifnya. Jadi partisipasi masyarakat ini membantu gitu Pak. Yang ada positif negatif biasanya dampak. Apakah ada masalah positif? Apa bedanya masalah positif dengan masalah negatif? Jadi senang saya dengar istilahnya. Maksudnya ini Pak, maksudnya saya tertarik meneliti ini tuh bukan karena
Nah, namun di penelitian ini Nggak ada masalah kan? ya bukan masalah yang negatif seperti itu, Pak. Tapi masalah yang positif. Ya, jadi karena partisipasi masyarakat ini membantu kantor pertanahan itu. Kalau gitu apa definisi masalah? Jangan-jangan jadi asik lagi tuh ya. Ada masalah positif, ada masalah negatif. Kalau gitu pertanyaan saya, apa definisi masalah? Mungkin karena adanya partisipasi ini dan dibandingkan dengan desa lain itu partisipasi masyarakat di desa Gunung ini dapat menjadi Enggak, kita main konsep dulu karena penting konsep itu. Tadi kan saya dapat ilmu dari Mbak Ardelia nih, Pak Aris ada ilmu baru nih, masalah negatif dan masalah positif. Kemudian saya tanya, oh Mbak Ardelia saya setuju tuh, kalau begitu sekarang pertanyaan saya, apa definisi masalah? Sehingga nanti muaranya, oh ini negatif, ini positif. Tapi definisinya dulu, konsepnya dulu kita harus kuat. Apa definisi masalah? Ini Pak, masalah itu misal tidak bisa diselesaikan. Semua Pak Deden ambil S3, punya masalah banyak itu semua selesai. Kalau nggak selesai beliau S3-nya. Bu Sugiasi, saya, kita semua ketika bikin penelitian ada masalah dan semua diselesaikan. Dan selalu ada kata solusi belakang itu. Jadi bukan itu berarti. Sudah pernah dengar nggak? Ini kita konfirmasi dulu, jangan-jangan yang saya omongkan salah. Masalah adalah perbedaan antara seharusnya dengan senyatanya. Udah pernah dengar itu? Nah, coba jelaskan apa maksudnya itu. Perbedaan, ya itu Pak, perbedaan kalau di sini itu positif itu karena partisipasi masyarakatnya. Jangan ke situ dulu, jelaskan dulu konsepnya dulu nih. Masalah adalah perbedaan antara seharusnya dengan senyatanya. Apa itu maksudnya? Kalimat itu apa maksudnya? Bisa nggak jelaskan? Orang suka pakai bahasa asing ya Pak Diren, dasolen enggak lah bahasa Indonesia aja. Masalah adalah perbedaan antara seharusnya dengan senyatanya. Seharusnya bla bla bla, ternyata beli gitu loh. Mungkin perbedaannya itu mungkin seharusnya pelaksanaan ini kayak lebih banyak dari kantor pertanahan aja mungkin Pak ya. Namun di sini itu malah kenyataannya ini yang lebih berperan ini masyarakatnya mungkin seperti itu Pak. Jadi langsung masuk ke konteksnya ya, konteks penelitiannya Mbak Ardelia. Seharusnya lebih berperan BPN gitu. Gimana kalimatnya gimana? Lebih banyak peran dari BPN-nya. Seharusnya lebih banyak peran BPN, tetapi senyatanya masyarakat yang lebih banyak berperan. Ada berapa tahapan tadi? Tadi Ibu Sugiasi sudah konfirmasi itu. Sekian, anggaplah ada 9 tahapan ya. Dari 9 tahapan itu berapa tahapan yang ditangani masyarakat, berapa tahapan yang ditangani Kanta? Kanta itu mungkin dari segi penetapan perencanaannya Pak, perencanaan, penetapan lokasinya, dan untuk pelaksanaan penyuluhan itu dibantu sama masyarakat. Masyarakat itu membantu atau melaksanakan? Melaksanakan dan juga membantu. Keliru kayaknya tuh. Kalau masyarakat dibilang melaksanakan, berarti dia harus mengeluarkan segala macam prosedur. Kan yang mengikuti Pak. Mengikuti. Yang menetapkan SOP-nya kan Kanta ya. Ya. Masyarakat melaksanakan, membantu. Kalau orang membantu pasti lebih sedikit tuh. Perannya tuh lebih banyak yang dibantu. Nah, terus kemudian tadi ada pertanyaan menarik dari Pak Deden itu. Oh, kalau begitu masyarakat itu membantu karena SDM-nya dianggap belum memadai. Maka kemudian kalau SDM-nya, anggaplah kita bicara ideal, SDM-nya memadai, maka tidak lagi diperlukan partisipasi masyarakat, begitu? Ya mungkin. Kalau kita bicara ideal ya, dalam kondisi ideal ketika SDM Kanta sudah terpenuhi, apakah tidak lagi dibutuhkan partisipasi masyarakat? Mengapa? Karena untuk yang melaksanakan maksudnya pengumpulan dokumen. Gak apa-apa itu nanti yang nangani Kanta, mengumpulkan dokumen Kanta bisa bayar. Ke Kanta yang ngisi. Enggak, nanti masyarakat tinggal beri keterangan kemudian diisi oleh Kanta. Ya paling dikasih kesempatan 10%. Pertanyaan saya, apakah menjadi lemah atau apakah menjadi tidak urgen lagi partisipasi masyarakat ketika SDM sudah terpenuhi? Apakah
tidak lagi urgen partisipasi masyarakat ketika SDM di Kantah sudah sangat memadai. Mungkin Jangan gunakan kata mungkin, kan kita sudah ujian ini udah harus pasti. berkurang Pak dari yang misalkan sekarang ini. Berarti partisipasi bisa berkurang atau tidak lagi berperan ketika SDM-nya sudah memadai. Sudah pernah baca buku dari partisipasi masyarakat belum? Buku siapa yang kau baca itu? Jangan kau keliru baca. Karena, nah ini rumusnya. Partisipasi masyarakat itu tetap dibutuhkan pada setiap kegiatan seberapa hebat pun SDM yang dimiliki sebuah instansi. Karena partisipasi itu punya 3 sisi. Dia akan bicara tentang kualitas keputusan, agar keputusannya bisa membela masyarakat. Ada transparansi dan akuntabilitas, ada kepercayaan, trust dari masyarakat. Jadi bukan karena SDM-nya. Dalam konteks ini memang SDM-nya tidak memadai, baru kemudian masyarakat berpartisipasi seolah-olah melengkapi SDM, padahal enggak. Padahal yang 3 itu yang menjadi alasan kenapa partisipasi masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, trust, kemudian kualitas keputusan. Gitu kan? Salah nggak berarti jawabanmu tadi? Salah. Sekarang kalau kita lihat halaman 41. Kamu kan baca teori ya, halaman 41 itu ada teorinya Cohen. Itu ada 4 tuh, ada partisipasi pengambilan keputusan. Ini kan nyambung dengan cerita saya tadi ya. Partisipasi pengambilan keputusan, partisipasi pelaksanaan, partisipasi pengambilan manfaat, partisipasi evaluasi. Pertanyaan saya, di lokasi penelitianmu itu poin berapa yang dilaksanakan dari 4 poin ini? Partisipasi Yang kedua, pelaksanaan. Partisipasi. Pengambilan keputusan mereka nggak dilibatkan. Dalam pengambilan keputusan, apakah masyarakat tidak dilibatkan? Kamu Dilibatkan Pak. berarti poin 1 ada di lokasi penelitian. Ya. Ada pelibatan. Dalam bentuk apa pelibatannya? Musyawarah atau forum Pak. Musyawarah dalam hal? Dalam hal mungkin Jangan gunakan kata mungkin. dalam hal ini Pak, pembentukan relawan, terus dalam hal perencanaan jadwal, sosialisasi dan lain sebagainya itu Pak. Terus ada juga dalam hal pendanaan Pak, keuangan. Itu berarti pengambilan keputusan ya. Iya. Kalau yang pelaksanaan tadi oke ya. Pengambilan manfaat, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Apa bentuk nyatanya di lapangan? Mungkin kualitas. Jangan gunakan kata mungkin. Saya paling nggak suka dengar. Kualitas dan kuantitas datanya Pak. Kayaknya nggak nyambung tuh. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat. Pelayanan ini Pak, pelayanan PTSR-nya. Contohnya apa? Relawan yang membantu ini menjabarkan tentang. Karena dalam pikiranmu orientasinya ke pelaksanaan. Tuh. Iya Pak. Padahal ini kan pasca pelaksanaan. Manfaat itu kan pasca pelaksanaan. Tuh. Sertifikatnya dimanfaatkan. Ya. Mengakses permodalan misalnya. Apalagi situasi sosialnya ketika bersama menjadi lebih rukun, lebih damai, itu dimanfaatkan. Jadi jangan terfokus ke pelaksanaan, ini sudah pasca pelaksanaan. Partisipasi dalam evaluasi ada? Evaluasi kegiatan setelah kegiatan. Ada, di lapangan ada. Contohnya apa? Bentuk kegiatannya apa? Ini Pak, seperti mungkin ada. Jangan gunakan. Ada kesalahan Pak, seperti ada kesalahan. Nah, ada evaluasi kegiatan untuk besoknya mungkin besoknya lebih baik lagi seperti itu. Enggak, ini sudah pasca kegiatan, evaluasi akhir. Bentuk kegiatannya apa? Untuk perbaikan program ke depannya. Coba saya konfirmasi ke kamu ya. Apakah masyarakat diajak mendiskusikan hasil PTSL? Diajak diskusi tentang hasil PTSL oleh Kantah nggak? Nggak boleh, nggak tahu. Peneliti kok nggak tahu. Padahal ini kan teorinya kamu gunakan ya, partisipasi dalam evaluasi. Harus tahu soal ada dan tiada itu nggak penting, tapi tahu. Saya tahu Pak tidak ada, saya tahu Pak ada.
Jadi ada dan tiadanya itu kamu harus tahu. Nggak boleh peneliti nggak tahu. Ada atau enggak? Nanti saya telepon kepala kantornya. Ada, Pak. Bentuknya apa? Pemberian itu, Pak, sertifikat. Wah, itu kan itu yang poin 3, itu partisipasi pengambilan manfaat. Sekarang kita evaluasi, oh kemarin teknik pengukurannya kurang bagus, kurang cepat, harusnya sehari 40 bidang, kok kemarin cuma 39 misalnya gitu. Evaluasi dalam ini, Pak, kantornya sendiri. Iya, diajak nggak masyarakat? Harusnya ada, Pak. Jangan gunakan kata harus, yang kamu lihat realitas lapangannya. Kamu nggak tahu ya? Oke, nggak boleh tuh peneliti nggak tahu. Sekarang lihat halaman 47. Itu ada masalah pendanaan loh. Ada masalah pendanaan. Kamu di atas tulis saja pendanaan, di bawah tulis saja keuangan. Mana yang betul? Pendanaan, Pak. Pendanaan berarti yang di bawah keliru ya. Harusnya pengelolaan dana itu ya. Nah, terus dalam konteks pendanaan. Ini mencerminkan partisipasi dalam poin yang mana dari yang tadi kita diskusikan itu? Keputusan, pelaksanaan, manfaat, evaluasi. Yang pertama, Keputusan. Oh, apa buktinya? karena masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pendanaan, Pak. Contohnya apa? Nah, di pelaksanaan juga bisa jadi sih, Pak, soalnya indikator di dalamnya itu ada dana. Berarti ini di dua posisi ya, Ya. di pengambilan keputusan dan di pelaksanaan. Ada evaluasinya nggak? Dana itu dievaluasi nggak? Enggak. Oh, nggak mungkin. Pelaporan, Pak, pelaporan. Ada evaluasinya Ada. tuh? Dilibatkan masyarakat tuh? Iya. Berarti bukan cuma di pengambilan keputusan, pelaksanaan dan Evaluasi. evaluasi. Pemanfaatan? Pemanfaatan enggak, Pak. Masa? Itu dananya buat siapa dan untuk apa? Dananya untuk masyarakat sendiri. Nah iya, berarti ikut toh. Kenapa bolak-balik jawabannya? Masih lama nih, masih 15 menit lagi. Iya, Pak. Nah, halaman 61. Ya. Saya itu senang dengan ini loh, faktor penghambat dan pendorong. Apa bedanya penghambat dengan pendorong? Bisa nggak kamu jelaskan? Oh, ini faktor penghambat Pak Aris, ini faktor pendorong, bedanya di sini. Apa bedanya? Jadi bedanya kalau kurang kesadaran tentang manfaat. Jangan masuk ke contoh, kita main di konsep dulu. Main konsepnya, konsep, belum masuk ke materi. Apa bedanya faktor penghambat dengan faktor pendorong? Nanti baru sesudah itu, sudah jelas konsepnya, baru kita turun ke materinya. Kalau faktor penghambat itu faktor-faktor yang dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan. Menghambat itu apa maksudnya? Menghambat itu menunda. Masa menunda? Yang berhak menunda siapa? Pernah dengar kata menghalangi, mengganggu gitu ya? Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke materinya. Mengapa faktor penghambat dan faktor pendorong itu sama? Karena kalau misal kurang itu menjadi faktor penghambat, kalau tinggi itu menjadi faktor Iya, mengapa? Mengapa begitu? Coba apa sih faktor penghambatnya kan? Yang kesadaran, kepercayaan, akses informasi, terus waktu ya, dan partisipasi. Mengapa ini, yang 5 ini anggaplah 5 ya, bisa dianggap sebagai faktor pendorong dan sekaligus sebagai faktor penghambat? karena kalau dianggap kurang itu faktor penghambat. Kalau misalkan tinggi partisipasinya itu dianggap pendorong, Pak. Iya, tetapi mengapanya itu yang belum terjawab. Karena Itu kan karakternya. Karakternya itu kalau dia tinggi, dia jadi faktor pendorong. Kalau dia lemah, dia faktor penghambat. Tapi mengapa itu dipilih? karena dengan kesadaran, kepercayaan, akses informasi
menunjukkan kalau dia itu jadi faktor penghambat dan faktor pendorong. Dengan adanya kesadaran masyarakat tentang manfaat, itu mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program tersebut. Kamu tadi gunakan kata, ya, kamu gunakan istilah faktor kunci, kayaknya keren juga tuh. Apa faktor kunci itu? Hari ini saya dapat banyak dari kamu, belajar dari kamu saya. Apa itu faktor kunci? Itu dari kamu loh istilahnya. Dan saya suka itu istilah itu. Kamu sudah pernah nginep di hotel tuh? Kalau nginep di hotel itu ada namanya kunci master tuh loh. Jadi semua kamar itu dengan menggunakan kunci itu dia bisa buka. Sementara si tamu kayak saya kalau menginap di hotel saya hanya bisa gunakan kunci saya. Nah, faktor pendorong dan penghambat yang 5 itu seperti kunci master itu. Tinggal nanti tergantung tamunya. Oh, kalau tamunya kayak tadi aku bilang, oh kalau dia meningkat atau kuat, berarti pendorong. Oh kalau dia lemah, rendah, oh berarti dia menghambat. Jadi itu sebabnya tadi yang 5 itu disebut sebagai, kamu bilang faktor kunci. Ya, itu istilahmu sendiri dan itu keren. Ya. Nah sekarang kita bicara tentang peran para pihak ya. Coba Mbak ditayangkan yang ada gambar terus. Nah, yang tadi, ini kan peran berbagai pihak nih. Itu kan ada segala macam ya, ada relawan, peserta, pemerintah desa, kantah. Nah, pertanyaan saya, ketika Mbak merumuskan gambar ini, apakah Mbak sudah mempertimbangkan tahapan PTSL? Seperti yang ditanyakan Ibu Sugiasi. Misalnya tahapan PTSL ada 9 misalnya, apakah sudah dihubungkan dengan gambar ini? Kurang lebih iya Pak. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya. Apakah 9 tahapan yang tadi ditanyakan Ibu Sugiasi itu sudah terbagi habis di sini? Apa buktinya terbagi habis? Kantor pertanahan sebagai penyedia atau perencana Pak, yang menyediakan regulasi dan sebagainya. Namun kantor pertanahan tidak mendominasi keputusan pelaksanaan program di desa. Terus? Nah, pemerintah desa ini mendukung dan mengawasi peran relawan dalam melaksanakan PTSL. Namun juga setiap keputusan apapun itu melibatkan masyarakat. Nah, untuk masyarakat sendiri itu berkontribusi aktif dalam mengikuti kegiatan, mulai dari tahap sosialisasi, pengorganisasian dokumen, dan juga terlibat dalam forum pengambilan keputusan. Oke, sekarang saya cek ya, apakah betul 9 tahapan itu sudah masuk di gambar ini. Pengumpulan data yuridis adanya di kotak yang mana? Pengumpulan data yuridis. Ini Pak, relawan. Di relawan PTSL, pengumpulan data itu ya. Berarti pengumpulan data yuridis. Terus kalau itu pengumpulan data yuridis dilakukan oleh relawan PTSL, apakah sah? Apakah sah secara hukum ketika pengumpulan data yuridis dilakukan oleh relawan PTSL? Enggak Pak, jadi relawan itu membantu untuk menjembatani ke kantor pertanahan. Berarti yang melakukan pengumpulan data yuridis siapa? Kantor pertanahan. Ada di kotak itu nggak? Enggak ada Pak di kotak. Berarti tambahkan 1 kotak ya tentang pelaksanaan kegiatan, karena itu kan fasilitator, menyediakan regulasi, tidak mendominasi. Kata tidak mendominasi itu kan harusnya itu pelaksanaan saja, ya, supaya semua yang 9 tahapan itu tercover di situ. Termasuk nanti misalnya pengumpulan data fisik, berarti kan kantah, relawan PTSL plus peserta itu karena ada kontrol delimitasi itu ya. Oke, kita masuk sekarang ke yang agak terakhir. Kamu kan mengklaim bahwa partisipasi, terus Mbak,
slide berikut. Ini paling menarik. Ini saya paling suka ini. Kamu kan mengklaim bahwa masyarakatnya itu ketika berpartisipasi sudah berada di posisi delegate power ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa mereka berada di delegate power? Padahal kalau saya lihat dari slide sebelumnya, pembagian job deskripsi itu sebetulnya mereka hanya berada di partnership, tidak di delegate power. Coba lihat slide sebelum ini. Ini kan gambar tentang partnership, gambar tentang bagaimana job deskripsi itu dibagi habis, oke? Terus masuk slide berikut. Nah, mengapa kemudian nggak klaimnya delegate power? Kenapa tidak partnership? Karena delegated power itu menunjukkan kalau masyarakat itu memiliki pengaruh yang lebih besar, Pak. Delegate power, masyarakat lebih besar. Kalau partnership? Ya, dalam partnership itu lebih ke koordinasi, Pak. Partner- Antar berbagai pihaknya. Partnership itu kan bermitra tuh, Iya, sejajar. Sementara kamu menganggap delegate power di atasnya tuh, masyarakatnya. iya tuh? Apa nggak keliru itu? Karena kan pada akhirnya pengambilan keputusan kepala kantor. Kepala kantor yang mengesahkan sertifikat itu. Namun ini kan dalam partisipasi masyarakatnya, Pak. Iya, partisipasi kan ini kan bicara tentang posisi tuh. Ini kan positioning ini. Anggaplah antara dua pihak, antara masyarakat dengan kanta. Kalau yang level bawah, yang non participation, yang tokerism itu kan sangat kuat peran kantanya. Sekarang saya ingin lihat yang 3 kotak di atas itu. Partnership itu bermitra. Delegate power itu dia punya posisi di atas. Citizen control lebih di atas lagi. Nah, saya keberatan dengan delegate power. Menurut saya itu partnership, karena tadi di slide sebelumnya kamu membagi habis seluruh kegiatan kepada masyarakat. Berarti kan partner itu, bermitra. Bukan orang yang di atas kita. Namun untuk keputusan teknisnya itu masyarakat selalu terlibat juga, Pak. Jadi kalau misalkan Masyarakat terlibat, yang mengambil keputusan siapa? Kanta. Itu keabsahan dari segi hukum, aspek yuridis, kanta tetap. Dari segi teknis, kanta. Masyarakat bilang, Pak ini luasnya 102,2. Enggak, itu cuma 100. Selesai 100. Berarti siapa yang pegang kendali? Kanta. Terus kenapa kamu pilih delegate power? Ada argumentasinya enggak? Ini kan di kesimpulan cuma dibilang di halaman mana yang memperlihatkan argumentasi. Saya butuh argumentasi. Saya bisa menerima pendapat siapapun kalau argumentasinya kuat, termasuk pendapatmu. Nah, sekarang di halaman berapa kamu punya argumentasi bahwa itu delegate power? Yang saya khawatir itu kamu nggak punya argumentasi, kau pilih aja seperti pilih kotak-kotak gitu. jadi menurut saya itu delegated power karena di desa di pelaksanaan Halaman berapa? Supaya saya bisa lihat yang sama dengan yang kamu lihat. Di halaman berapa kamu punya argumentasi bahwa ini delegate power Pak Aris, bukan partnership? di halaman 27, Pak. Halaman 27, oke. Ya, halaman 27 itu gambar ya? 71, Pak. Oh, 71. Oke, mana yang baris 71 cuma sedikit tuh, cuma satu alinea. Di mana Mbak ada itu argumentasi delegate? Menurut saya itu karena di pelaksanaan ini itu masyarakat itu memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, Pak. Memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Oke. Ya, kan menyangkut kepentingan mereka mulai di pendaftaran tanah ini, Pak. Ya, tapi tadi saya sudah bilang tuh, aspek yuridis yang mengesahkan kanta. Aspek teknis yang mengesahkan kanta. Tadi saya kasih contoh, masyarakat bilang, Pak ini luasnya 102 meter, enggak 100. Terus ditunjukkan, ini posisi koordinat, bla bla bla, dihitung 100, tidak 102. Siapa yang menentukan? Pemegang kendalinya siapa? Kanta. Terus kenapa kamu berani bilang memiliki pengaruh besar kalau dia enggak? Masa ada orang punya pengaruh besar tapi enggak punya kendali? Jadi ini kesalahannya di mana? Kesalahannya itu di kesalahan kamu memilih level delegate power atau kesalahan kamu membuat argumentasi tentang delegate power? Dalam
Kalau gitu ini kok tebak-tebak. Bagaimana mungkin saya mengambil keputusan ketika saya tahu keputusan yang saya ambil didasari alasan yang salah? Gimana itu? Atau gini, dibalik sekarang. Kalau partnership, seandainya kamu memilih partnership, kondisi lapangannya seperti apa? Bagaimana pola kerjasama antara kantah dengan masyarakat ketika dia berada di level partnership? Untuk menunjukkan perbedaan dengan argumentasimu itu. Jangan gunakan kata mungkin. Kalau partnership itu lebih ke setara gitu Pak. Setara. Contohnya apa kalau setara itu? Dari pemerintah desa, relawan, sama kantor pertanahan dan masyarakat itu saling sama-sama memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan. Oke. Itu partnership ya. Kalau itu masuk nggak, kondisi itu ada nggak di lokasi penelitianmu? Situasi seperti itu, ketika sama-sama memiliki kekuatan, ada nggak di lokasi penelitianmu? Situasi seperti itu. Namun di penelitian saya ini lebih ke masyarakat. Lebih ke masyarakat, dan kamu menganggap masyarakat lebih powerful dibanding kantah. Ya, Tetapi saya buktikan tadi kan, aspek juridis yang mengesahkan kantah, aspek fisik yang menetapkan juga kantah. Terus di mana powerfulnya? di pelaksanaannya Pak. Nah itu pelaksanaan. Misal dalam ini Pak, tentang pendanaan itu besarannya itu kan keputusannya dari masyarakat. Iya itu kan emang kantah nggak ikut campur. Ya, dari seperti itu. Dan ada juga dari keputusan pembentukan relawan itu juga dari masyarakat sendiri tanpa kantor pertanahan. Ya itu aja tuh. Ya kurang lebih. Ya cuma itu ya. Dan itu kemudian tidak berkaitan langsung dengan produk yang namanya sertifikat atas tanah itu. Itu kan hanya faktor pendukung dalam rangka penerbitan sertifikat. Substansi sertifikatnya, kendali, kualitas, standar operasionalnya kan ada di, standarnya kan ada di kantah. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup. Keluar dulu sebentar ya. Kita tiga mau diskusi.